A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kebahagiaan, kepuasan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Islam. Karena setiap manusia tanpa kecuali sangat merasakan kebahagiaan ketika dia puas. Hanya saja Islam mengantarkan kepada kita untuk memahami kepuasan yang sangat mendasar, yaitu apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Dzaqa ta'mal imani, merasakan kelezatan iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang puas dengan Allah sebagai Rabb-Nya. Puas Rasul sebagai Nabi-Nya. Puas Islam sebagai din-Nya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya 3 kali setiap pagi dan sore hari, haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk menjadikan orang itu ridho. Orang itu puas. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dikatakan, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Siapa yang berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam hadis yang kita sebutkan ini ada beberapa poin yang sangat penting. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaqa ta'mal iman, merasakan kelezatan iman. Ma'asyiral muslimin, ternyata ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini, yaitu kelezatan. Bahwa kelezatan itu ada sesuatu yang lezat, tetapi begitu mudah hilangnya, yaitu lezat materi. Tapi ada sesuatu kelezatan yang abadi dan tidak pernah akan habis-habisnya, yaitu kelezatan iman. Dan kita mengetahui siapa yang menikmati sesuatu. Sekali lagi, siapa yang menikmati sesuatu maka dia akan istiqomah padanya. Dan dalam dinul Islam, seseorang akan istiqomah dalam dinul Islam ketika merasakan kelezatan iman dalam dirinya. Dan pastilah ma'asyiral muslimin, kelezatan cinta, kelezatan kepuasan ridho dengan sebuah pemikiran atau sebuah amalan merupakan sesuatu yang sangat mahal. Sayangnya ma'asyiral muslimin, kita sangat mudah memahami istiqomah dalam tanda kutip. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat, kita akan banyak
mengetahuinya. Orang-orang yang kecanduan narkoba dan akan terus-terus dalam narkobanya. Orang-orang yang kecanduan berzina, kecanduan minuman keras, dia akan terus-menerus. Dan pasti kita katakan istiqomah dia, dalam tanda kutip sekali lagi, dalam kemaksiatannya pasti dia merasakan kelezatan ketika dia berbuat maksiat. Pertanyaan, kalau seseorang bisa menikmati dalam kemaksiatannya, adakah seseorang bisa merasakan kelezatan di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Dzaqa ta'mal imani." Merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman. Man radhiya billahi rabba, yang puas terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Puas Rasulullah SAW sebagai panutan hidupnya, sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Puas dengan Islam sebagai sistem hidupnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari pula dikatakan, "Thalathun man wajada bihinna halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal yang manakala 3 hal itu ada dalam diri seseorang, dia akan merasakan kelezatan iman. 3 hal yang manakala 3 hal itu ada dalam diri seseorang, akan merasakan kelezatan iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, paling dia cintai melebihi selain keduanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah seseorang mencintai orang lain, tidaklah mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadahu Allah. Dan seseorang tidak suka atau benci kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan setelah Allah selamatkan dia, seperti seseorang itu benci dilempar ke dalam api neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Idiom yang kedua adalah tentang ridho. Ridho itu artinya puas. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Puas. Orang puas itu ketika merasa sesuatu yang dia puas dengannya sesuatu yang sangat mahal. Kemudian dia menikmatinya. Di sini apa? Puas dengan Allah Subhanahu wa taala. Puas, ridho dengan Allah sebagai Rabb-nya, sebagai pendidiknya, sebagai pemilik dirinya, sebagai penciptanya, sebagai pemberi rizkinya, sebagai pelindungnya. Subhanallah. Adakah yang lebih kuat daripada Allah? Adakah yang lebih dermawan daripada Allah? Adakah yang lebih sayang daripada Allah? Adakah yang lebih berkuasa daripada Allah? Kenapa kita tidak puas dengan Allah? Padahal kalau kita ingin bahagia, Allah yang mampu. Dialah saja yang mampu membahagiakan kita. Kalau kita ingin selamat, hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan kita. Kalau kita ingin diatur hidup kita dengan yang baik dunia dan akhirat, Allah lah yang paling bisa mengatur dengan kita. Dari situlah puas dengan Allah ada 2 sisi.
puas dengan qadha dan qadar Allah, yang kita hanya menerima dan menjalankan, serta puas dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita dengan senang hati mengikutinya. Karena Allah memberikan pilihan kepada kita, mau ngikuti, Anda dapat pahala. Anda berpaling, Anda mendapatkan kecelakaan. Dan kita dengan ridho mengikuti seluruh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan qadha dan qadarnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, termasuk kita ridho ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan corona ini. Dan kita yakin bahwa tidaklah terjadi pada diri kita kecuali dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ridho setelah kita menjalankan syariat Allah dalam menghindarinya. Setelah itu kita ridho dengan keputusan Allah, dan setiap keputusan Allah akan membawa kepada kebahagiaan. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala merasa puas dan merasa bangga ketika mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang corona, tentang wabak, tentang taun, bahwa taun itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepada siapa yang dikehendaki, tapi Allah jadikan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan orang-orang yang terkena wabak taun kemudian dia sabar, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Maka Mu'adz bin Jabal pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan bagian daripada itu, dan terjadi apa yang telah terjadi. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala wafat karena terkena taun pada zamannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, ridho dengan Allah menjadikan kita tidak mencari pembimbing, pendidik kecuali kepada Allah. Ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, ma'asyiral muslimin, tidak akan mencari syariat kecuali syariat Allah. Tidak mencari wali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa ghairallahi abtaghi waliyan. Apakah selain Allah kita mencari wali? Apakah selain Allah kita mencari wali? Sungguh tidak. Kita tidak akan mencari wali selain Allah. Afa ghairallahi abtaghi rabban. Apakah selain Allah kita mencari Rabb? Sungguh tidak. Kita tidak akan mencari wali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Insyaallah, kalau orang totalitas hanya memilih Allah sebagai walinya, Allah memilih sebagai wakilnya, dia memilih Allah sebagai satu-satunya wakil, sebagai satu-satunya pelindung, sebagai satu-satunya penolong, sebagai satu-satunya Rabb yang memberikan rizki, maka itu akan memberikan kepuasan yang luar biasa. Karena dia melihat keindahan dan kebaikan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dalam dirinya. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan ada sebagian orang sabar dan ridho dengan qadha Allah ketika diambil dua matanya, Allah ganti duanya dengan surga. Ada seorang yang ridho ketika Allah Subhanahu menguji hartanya, menguji anaknya, menguji keluarganya, Allah berikan ridho kepada dia. Dikatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai seorang hamba, menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridho dengan qadha dan qadar Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Wa man sakhita, dan siapa yang murka, falahu sukht, maka baginya adalah kemurkaan pula. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ingat, bukankah surga memuaskan kita? Orang yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Wajib baginya masuk surga. Masya Allah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah, adakah engkau ridho bahwa penduduk surga paling besar itu dari umatmu? Pertama, Rasulullah minta diberi sepertiga, minta lagi diberi separuh,
minta lagi, diberi 2/3. Subhanallah. 2/3 penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya seperti rambut putih atau bulu putih pada tubuh unta yang hitam. Begitu sedikitnya umat Nabi Muhammad, tapi 2/3 penduduk surga dari umat Nabi Muhammad. Itulah yang memuaskan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Dan Allah akan memberikan kepada engkau dan engkau akan ridho. Ridhanya Rasulullah kepada Allah adalah ketika mayoritas penduduk surga dari umat beliau. Ma'asyiral muslimin, untuk itu marilah kita puas dengan Allah sebagai Rabb kita. Marilah kita puas Allah sebagai wali kita. Marilah kita puas Allah subhanahu wa ta'ala sebagai raja kita. Marilah kita puas Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilah kita. Sehingga benar-benar mengantarkan kita untuk kepada tauhid. Yang kedua adalah ridho. Ridho Islam sebagai din kita. Wabil islami dina. Ridho dengan Islam berarti tidak mencari hukum kecuali Islam. Afaghara dinillah yabghun. Apakah selain dinul Islam mereka cari? Sungguh demi Allah, kita tidak mencari din selain Islam. Kita puas dengan Islam. Kita melihat Islam begitu sempurnanya. Islam begitu indahnya. Islam begitu paripurnanya. Coba lihat. Ketika orang lockdown, Nabi Muhammad SAW 1400 tahun sudah mengingatkan pentingnya lockdown. Ketika manusia sekarang ingin pakai cadar, maka Rasulullah SAW sudah mengingatkan wanita-wanita muslimah menggunakan jilbabnya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Puas dengan Islam artinya hanya dengan Islam saja dia menggunakan. Tidaklah berekonomi kecuali dengan Islam. Tidaklah bersosial kecuali dengan Islam. Tidaklah berpolitik kecuali dengan Islam. Tidaklah memiliki cita-cita kecuali dia memahami Islam dan mengamalkan Islam. Karena apa? Di dalam hadis, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak cintai. Walakin la yu'tid dina illa liman yuhib. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kefahaman dan kemampuan untuk mengamalkan din kecuali kepada orang yang dia cintai. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Memahami Islam, mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, menyebarkan Islam. Ma'asyiral muslimin, bagaimana Islam itu sebagai siratul mustaqim, jalan yang lurus, membawa kepada kebahagiaan. Jalan yang lurus artinya jalan yang cepat, yang aman, yang sejahtera, membawa kepada surga dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan ridho, kita puas dengan Nabi Muhammad. Puas banget bahwa beliau pasti amanah. Sebagai Rasul yang paling amanah. Sebagai Nabi yang paling amanah. Sebagai teladan yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika kita puas dengan Nabi Muhammad SAW, kita tahu jalan surga hanya melalui beliau. Dengan cara yang beliau ajarkan. Maka kita tidak mencari sirah. Tidak mencari din kecuali yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mencari hidup. Tidak akan mencari jalan hidup kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan insya Allah dengan ini kita akan jauh dengan seperti yang dikatakan Rasul,
orang yang paling dibenci oleh Allah adalah 3 orang. Yaitu di antara 3 orang itu, riwayat Bukhari, adalah orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Kita tidak akan mencari jahiliyah dalam Islam. Anda ingin apa? Ingin cara yang terbaik, kesuksesan, keberuntungan, dunia dan akhirat, ambillah Islam. Ambillah Islam. Ikutilah Islam. Sebab Islam adalah dinullah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din akan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Din yang lurus yang membawa kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Benar-benar orang akan puas. Benar-benar orang akan bahagia. Karena ketika mengucapkan kalimat 3 ini, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiy wa rasulah. 1, akan dijadikan puas oleh Allah di akhirat kelak. Yang kedua, baginya surga. Ketiga, akan merasakan kelezatan iman. Akan merasakan kelezatan iman. Sebagaimana kita merasakan kelezatan puasa. Kita merasakan lezat membaca Al-Quranul Karim. Kita merasakan lezat dengan berdoa. Karena kita tahu setiap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kali, ma'asyiral muslimin, ada kisah yang sangat menarik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seseorang bertemu dengan seseorang yang tidak saling kenal, tapi kesolehan, tanda-tanda kesolehan ada dalam keduanya. Yang satu pinjam emas 1000 dinar. 1000 dinar tahu? 4 kilo emas. 4.000 gram. Bahkan 4.250 gram. Artinya 4 kilo seperempat. Ya, 4/4 kilo emas. Silakan hitung ya. Yang satu mengatakan, mana saksinya? Waduh, nggak ada saksi. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Yang satu ngomong, aku puas, Allah sebagai saksi. Terus penjaminnya siapa? Tidak ada. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai kafil, penjamin, sebagai wakil. Akhirnya, bagaimana aku tidak puas Allah sebagai wakil? 4 kilo seperempat gram, ya, mohon maaf, 4/4 kilo emas diserahkan. Orang itu rumahnya seberang lautan dan melakukan perjanjian akan mengembalikan utang itu pada waktu tertentu. Tapi rumahnya seberang lautan. Maka dia pulang. Ketika pada hari hanya, orang yang berutang tadi membawa 1000 dinar untuk dikembalikan. Tapi dia harus naik kapal karena tidak bisa berenang. Dan jauh. Dia nunggu kapal pun tidak datang. Yang diutangi juga menunggu di pinggiran lautan untuk menanti datangnya kapal. Tapi sayang tidak datang. Yang di sana pusing. Bagaimana akan mengembalikan uang itu? Maka kemudian dia di pinggir lautan. Kemudian mencari kayu. Kayunya dibelah. Duit 1000 dinar itu dimasukkan ke dalam kayu. Dan berdoa. Ya Allah, aku telah meminjam seseorang. Dia minta saksi, aku nggak mendapatkan. Dan aku berikan engkau sebagai saksi. Dan dia pun ridho. Kemudian dia menuntut aku untuk mendatangkan seorang penjamin. Dan aku tidak mendapatkan penjamin seorang pun. Kecuali zat engkau ya Allah yang maha pemurah, pengasih. Ya Allah, karena dia telah ridho engkau sebagai saksi untukku. Sebagai penjamin untukku. Maka ya Allah, sampaikan kiriman ini kepada orang tersebut. Bismillah, kayu pun dilemparkan.
Yang menunggu nggak datang-datang. Yang menunggu kedatangan yang pinjam, ternyata kok nggak datang-datang. Akhirnya ketika mau pulang, dia mendapatkan kayu di bawah ombak. Dia nanti kayu itu dan diambil. Alhamdulillah. Kalaupun nggak dapat, minimal dapat kayu yang mungkin bisa dijadikan bahan bakar. Kemudian setelah itu sampai rumah, dia buka itu, kayu itu, dipecah itu. Ternyata didapatkan 1000 nidar sudah sampai kepadanya. Tak lama, orang yang pinjam tadi datang dan mengatakan, mohon maaf, sebetulnya aku ingin datang tepat waktu dengan membawa uang 1000 dinar, tapi karena penghalang tidak ada kapal, dan sekaranglah aku membawa itu. Subhanallah, kejujuran yang memberikan piutang. Saudaraku, Allah telah membantumu untuk mengirimkan kirimanmu kepadaku, dan engkau telah membayarnya. Subhanallah, si pembayar begitu, si yang berhutang begitu amanahnya, dan yang memberikan hutang begitu amanahnya. Ini adalah salah satu athar bagaimana ketika orang puas dengan Allah, Allah memberikan karomah yang begitu indahnya. Terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merasakan kelezatan iman, sehingga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.